wabarakatuh. Saya Makmun, mahasiswa PPG P2 di RUN Utara Palembang. Ini adalah PPL yang kedua, video pembelajaran dengan modal dasar, yaitu mata pelajaran. Mata ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari ikut saya. Nama saya adalah 2202114334. Oke, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup di sini. Sehat. Semangat. Ayo tangannya semangat. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, mari kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan video pembelajaran untuk yang kedua dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga Allah meridhai merestui kita semua. Amin. Shalawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, semangat ya. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan Supan dipimpin doanya. Ikut Sopan dipimpin doanya. Mari teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Itulah tadi berdoa. Semoga kegiatan kita lancar. Namun sebelumnya, mari kita ngaji dulu, membaca Al-Quran dengan surat Al-Ikhlas. Silakan dipimpin. Mari kita tadaruskan dulu atau mengaji dengan surat Al-Ikhlas. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, kita absen dulu ya. Bapak absen. Nanti di absen yang saya panggil nunjukkan jaring. Dimas? Ada ya. Zaki? Dwi? Ada ya? Ada. Oke. Mas Dwi? Ipan? Ada. Fajri? Ada ya? Ada. Ya, semuanya hadir ya. Yang tidak hadir mungkin ada halangan di mana. Terima kasih sudah saya absen. Nah, kita pada pertemuan pertama kemarin kita membahas masalah iman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, untuk yang saya ingatkan bahwa kitab ini ada 4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, kita sekarang kita beralih kita pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, terus pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Ya, pengertian bagaimana kitab Allah bahwa kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu ada dan diturunkan oleh para rasulnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Untuk pada kesempatan ini, anak-anakku, saya akan menyebutkan hikmahnya apa kita mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kita jadi menambah ilmu pengetahuan, meyakini bahwa kitab itu adalah ada. Anak-anakku, ya, anak-anakku yang saya hormati, nah, kita fungsinya yang pertama adalah, ya, apa fungsinya? Sebagai petunjuk hidup agar hidup kita terarah. Oke? Oke, kita lanjut, yaitu kita bicara masalah dalil tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, untuk membentuk Taurat, Zabur, dan Injil ini kita punya dalil. Nah,
dalilnya kita diskusikan karena ini berbasis masalah. Kita akan cari dalil-dalilnya itu apa. Contohnya Taurat, Zabur, dan Injil. Untuk kesempatan ini kita akan bahas masalah dalil Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil silakan kamu bentuk kelompok ya. Kita kelompok, kita pecahkan masalah ini. Oke, siap? Oke, siap? Oke. Kita akan membagi kelompok terdiri dari kelompok 4, yaitu membahas masalah pengertian dan masalah dalil-dalil yang berkenaan dengan Taurat dan Injil. Ya, kita silakan kelompok 1 ini ya, kelompok 2 ini ya, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke. Nah, silakan kamu berdiskusi. Silakan berdiskusi kepada teman-temanmu, Bapak pandu dari sini. Oke. Saya bagi ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Silakan saya tunggu musyawarah ya. Musyawarah. Oke, kita selesaikan masalah. Dalilnya bunyinya bagaimana? Nah, Mas. Silakan kembali duduk seperti semula. Wes, cepat silakan duduk. Nah, nanti saya ambil satu persatu. Mana kelompok 1? Ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Anak-anak, untuk itu saya mohon untuk presentasi ya. Saya minta dari kelompok 2. Silakan maju mewakili kelompok 2. Apa masalahnya? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Kelompok 2. Oke. Maju itu. Ya. Mari kita ketahui tentang Injil. Bahwa Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Dilakukan di daerah Yerusalem, bahasanya Suryani untuk orang-orang Nasrani Kristen. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dibaca. Oke. Saya 4 nama Isa Nawawi. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang kitab Injil? Nah, baca. Kalau ini Abdullah artinya Ijabah wajah al-jin Nabiya, artinya sesungguhnya hamba Allah dan dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Oke, siap. Terima kasih. Ayo, aplaus, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Jadi ini Nayang, bahwa semua kitab Taurat, Injil dan Zabur itu ada dalil. Ya. Ketemu ya? Ketemu ya? Jadi Allah itu menurunkan kitab-kitab itu semua pakai dalil. Ada dasar hukum. Jadi kita mengambil hikmah dari pembelajaran kita, yaitu kita meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab itu memang benar-benar ada. Dan kita harus mempercayai sebagai bentuk kita penamalan dan menambah pengetahuan kita. Oke, anak-anak, silakan. Ada yang bertanya? Silakan kalau mau yang bertanya. Silakan bertanya. Siapa yang bertanya? Oke, Sandiko hebat. Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Oke, saya lempar dulu kepada kelompok lain. Kira bisa menjawab pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, ada? Siapa? Oke, saya jelaskan ya, anak-anakku. Pengertian daripada kitab-kitab Allah. Pertanyaan anak-anak tadi, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya? Bahwa pengertian pada kitab-kitab Allah, kita meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar-benar ada, diturunkan oleh para nabi dan rasul. Contohnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kesemuanya
kiranya sudah cukup yang saya sampaikan materi ini. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas masalah Al-Quran, ya. Kita Al-Quran. Jadi hikmah untuk hari ini bahwa kita harus meyakini dan mempercayai bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib atau harus ada. Karena Allah itu menurunkan ada dasarnya semua, ada dalilnya semua. Nah, oleh sebab itu anak-anak kita tidak usah ragu bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah banyak manfaatnya, banyak fungsinya, juga banyak hikmah. Di antaranya ada hidup kita akan terarah karena punya pedoman hidup masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, cukup sampai di sini. Semoga kita selalu sehat. Pertemuan untuk minggu depan pada PPL ketiga kita bahas tentang masalah Al-Quran dan kitab-kitab Al-Quran yang lain, nama lain dari kitab-kitab Al-Quran. Oke, cukup sekali, cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.